Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Saprawi Rizal. Mudah-mudahan hari ini kita dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang hakikat media pembelajaran. Adapun tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran. Mulai dari pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan tujuan dari media pembelajaran. Kemudian perlu diketahui oleh mahasiswa, setelah memahami materi ini, maka mahasiswa mampu membuat kesimpulan dan membuat makalah yang nantinya makalah tersebut bisa didiskusikan di kelas. Baiklah, sebelum kita memulai terlebih dahulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kemudian media pembelajaran di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang media pembelajaran di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat menjelaskan tentang media pembelajaran tersebut yaitu ada di surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang mana artinya adalah Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah lah yang memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dari ayat ini dapat difahami bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita yaitu untuk memanfaatkan seluruh anugerah yang diberikan oleh Allah seperti panca indera yang Allah telah titipkan kepada kita. Pengertian media pembelajaran. Kata media di dalam istilah media pembelajaran yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Dalam istilah bahasa Arab, media adalah yaitu wasail atau perantara atau pengantar suatu pesan dari pengantar ke penerima. Oleh karena itu, secara umum, media pembelajaran ini adalah alat bantu proses belajar mengajar. Kemudian pengertian media menurut para ahli, seperti yang disampaikan oleh Asnawir dan Bashiruddin. Mereka mengatakan bahwasannya media adalah suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran dan kemauan siswa, sehingga pesan tersebut dapat mendorong terjadinya proses pendidikan. Kemudian juga yang disampaikan oleh Zakia
Derajat dan kawan-kawan mengatakan bahwasanya media pendidikan merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan dalam proses pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, dari beberapa definisi ini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran, yaitu penerima pesan tersebut. Kemudian fungsi media pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran berfungsi sebagai atensi. Artinya media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Kemudian fungsi media pembelajaran yang kedua yaitu fungsi afektif, yaitu media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan fungsi media pembelajaran yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Kemudian, fungsi media pembelajaran yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah di dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Manfaat media pembelajaran menurut Sujana dan Rifai. Adapun manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Kemudian manfaat yang kedua yaitu makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas, sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi secara verbal melalui kata-kata. Kemudian manfaat yang keempat, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankannya. Tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Tujuan media pembelajaran yang kedua yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian tujuan yang ketiga
yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi, karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Tujuan selanjutnya yaitu menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Kemudian, tujuan yang kelima yaitu memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Sedangkan tujuan media pembelajaran yang keenam yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Urgensi media pembelajaran. Di era sekarang telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran ke arah paradigma konstruktivisme. Menurut pandangan ini, bahwa pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru ke pikiran siswa. Tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksikan di dalam pikiran siswa itu sendiri. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa atau teacher center. Tetapi yang lebih diharapkan adalah bahwa pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Dalam kondisi seperti ini, guru atau pengajar lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi, siswa atau pelajar sebaiknya secara aktif berinteraksi dengan sumber belajar berupa lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah guru itu sendiri, siswa, kepala sekolah, petugas perpustakaan, demikian penyampaian bahan atau materi ajar dari saya yang berupa buku, media pembelajaran, modul, selebaran majalah, rekaman video atau audio. Sebelum kita akhiri, dan sejenis yang lainnya, tutup dengan berdoa, dan berbagai sumber belajar serta fasilitas OHP, perekam pita audio dan video, radio, televisi, komputer, perpustakaan, laboratorium, pusat-pusat sumber belajar, termasuk juga alam sekitar. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan, isi atau materi ajar dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan atau siswa atau pelajar